Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku dan sederalun dimanapun berada. Apapun kegiatannya, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan sedulurku, ini yang tampak di hadapan kita ini adalah contoh atau model daripada kombinasi penyemprotan yang sudah tidak lagi niat, penyemprotan yang sudah tidak lagi bersemangat. Karena tanaman kita ini sudah semakin rusak, sudah semakin hancur karena pengaruh panas yang luar biasa beberapa hari belakangan. Dan karena kemarin sempat turun hujan sedikit, maka langsung kita coba lakukan penyemprotannya, sekalipun kondisinya sudah tak lagi enak dipandang mata. Dan sedulurku, langsung saja kita coba lakukan proses pengadukannya. Dan sambilan kita mengaduknya, bagi sedulur yang baru saja bergabung, hendaknya mendukung kami, subscribe dan terus beri semangat agar tanaman yang jelek ini pun dapat terus kami rawat dan terus kami update perkembangannya. Dan untuk melihat seberapa jeleknya tanaman ini, nanti pada saat penyemprotannya kita coba spilkan langsung untuk sedulur kita. Dan sekarang coba kita lakukan pengadukan terlebih dahulu. Nah, pertama sekali di sini ada kalsium nitrat. Seperti ini merek dagangnya CNG. Dan untuk hari ini, untuk satu tangki penyemprotannya, si kalsium nitrat ini tidak kita berikan banyak, namun kita berikan sedikit saja, lebih kurang satu sloki seperti ini. Dimana sloki ini untuk cairannya ini berisi lebih kurang sekitar 50 ml. Dan untuk hari ini kalsiumnya kita berikan segini saja. Semoga pemberian kalsium seperti ini dapat mencegah kerontokan bunga yang sedang keluar. Nah, ini sudah kita siapkan air bersihnya, bukan yang di bawah sana. Ini sudah kita siapkan seperti ini. Oke, kita masukkan si kalsiumnya, lalu kita aduk terlebih dahulu. Dan untuk proses pengadukannya mungkin ini tidak kami aduk sebaik mungkin di sini, mengingat ini kami gantung, timbai ini kami gantung. Jika salah dalam melakukan proses pengadukan, ini terjatuh, rugi semua kita. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Di sini tentunya ada magnesium sulfat, dan magnesium sulfatnya juga ini tidak kita berikan full. Hanya saja pemberian magnesium sulfat ini untuk sedikit memperbaiki klorofil daun yang telah rusak karena panas, karena trip, dan karena serangan kutu-kutu lainnya. Untuk hari ini magnesium sulfatnya ini kita berikan cukup 1 sendok makan saja. Jika nanti hasilnya semakin baik, maka pada perlakuan berikutnya kita tambahkan dosis penggunaannya. Nah, nanti kita aduk biar aman. Kemudian setelah magnesium sulfat, ini ada yang selanjutnya adalah ultradap. Nah, ini ultradap, sisa dari penyemprotan tanaman padi kita kemarin. Begitu juga untuk ultradapnya, agar unsur fosfatnya terpenuhi, ultradapnya kita berikan juga 1 sendok makan. Nah, kurang lebih seperti ini sudah cukup untuk tanaman yang menurut sebahagian tidak lagi perlu dirawat. Namun itu tetap kita kerjakan, mengingat sejelek apapun tanaman itu adalah usaha kita yang wajib kita perjuangkan sampai detik-detik terakhirnya. Oke, nanti kita aduk saja. Setelah dari ultradap ini ada fungisidanya. Nah, fungisidanya adalah Envoy dengan bahan aktif mancozeb dan tricyclazole, serta ada ini mangan dan zincnya. Untuk Envoy-nya juga kita berikan 1 sendok makan saja. Nah, cukup segini saja untuk fungisida Envoy-nya, 1 sendok makan. Kita tambahkan. Oke, selesai. Nanti kita aduk, dan setelah fungisidanya ini selesai, kita lanjut ke insektisidanya. Dan untuk insektisidanya ini kita pergunakan 3 macam saja. Ada ini Climax, Curacron, sama Nomite. Dan langsung kita tambahkan satu persatu.
Nah, pertama sekali untuk Climax ini insektisida yang berbahan aktif abamectin 20 gram per liter, dan untuk penggunaan hari ini satu tangki penyemprotannya ini kita berikan lebih kurang 20 ml saja. Kita berikan 20 ml saja untuk penyemprotan hari ini. Nah, seperti ini kita masukkan. Dan kemudian kita tambahkan kurakronnya. Untuk kurakronnya ini juga kita berikan lebih kurang 20 ml juga untuk satu tangki penyemprotan. Oke, cukup 20 ml untuk satu tangki penyemprotan kurakron. Dan selanjutnya untuk Nomite. Nomite ini adalah akarisida dengan bahan aktif piridaben 140 gram per liter. Nah, akarisida seperti ini katanya efektif untuk mengendalikan hama tungau. Maka untuk penyemprotan hari ini, karena ini penyemprotan yang tak diharapkan, kita berikan juga 20 ml saja untuk satu tangki penyemprotan. Oke, bismillah, 20 ml. Lebih kurang dan cukup. Dan terakhir ini dia Ambition dengan kandungan asam amino, asam sulfat, dan unsur mikronya. Ini juga kita berikan lebih kurang 20 ml saja untuk satu tangki penyemprotan. Oke, cukup. Nah, sedulurku, demikian pengadukan yang kita kerjakan, sekalipun ini adalah penyemprotan yang sudah tak bernyawa lagi, artinya penyemprotan yang sudah hilang dari semangat kita untuk bekerja. Namun ini tetap kami kerjakan. Kenapa demikian? Kita perhatikan tanaman kami berikut ini. Ya, rata-rata kondisinya ya seperti inilah. Maka wajar membuat kita malas untuk bekerja, karena secara umum memang kondisinya seperti ini, sekalipun masih ada 1-2 pohon yang terlihat lebih bagus. Namun secara keseluruhan kesimpulannya ya seperti ini. Bahkan ada yang sudah mengering seperti ini, cukup parah. Nah, ini contohnya seperti ini, cukup parah ini karena kondisinya kemarin sempat panas yang luar biasa, tidak ada hujan sama sekali. Maka kondisinya seperti ini disambut oleh kering, disambut oleh si tungau, kemudian disambut oleh si tripnya, maka komplitlah seperti ini. Namun biarpun itu semangat nggak boleh hilang, tetap kita upayakan karena ini adalah perjuangan kita. Apapun hasilnya ya ini tetap kita lanjutkan, tetap kita nikmati, karena dengan melanjutkan seperti ini adalah bentuk daripada rasa syukur kita terhadap apa yang kita upayakan. Maka jangan pernah berputus asa. Nah, soal jelek ini hal biasa, dan ini adalah pengalaman terburuk kami selama bertani tanaman cabai. Maka kemudian dengan semua yang kami pergunakan pada penyemprotan ini, apakah itu bisa merecovery kembali tanaman cabai kita, sehingga sekalipun tidak bisa seoptimal seperti seharusnya, ini bisalah sedikit. Gimana menurut pendapat sedulurku? Silahkan berikan komentarnya. Apakah penyemprotan ini akan memiliki fungsi atau hanya sekedar buang-buang duit saja? Dan bagi Anda Sederalun, sedulurku yang memiliki nasib sama seperti ini, ayo kita berbagi pengalaman, saling bertukar ilmu, agar ke depan kita bisa menjaga, mengevaluasi hal-hal seperti ini. Semoga tidak terulang lagi ke depannya. Nah, baik male-male ne pelemah yang hanaget lagi yo. Karena dari yang hanaget menolak, kemudian tanya belajar banyak hal, belajar banyak agar dapat
ukenya dah cegah, bukan untuk dah kendalikan ketika kakenang lagenyo. Maka silakan kita saling berbagi, silakan kita saling sama-sama saling memperingati untuk sesama kita yang sedang melaksanakan tugas-tugas seperti ini. Nah, beginilah kondisinya memang, dan kami pun ini sudah kehabisan kata-kata untuk menyampaikan. Namun ini tetap coba kami kerjakan, kami laksanakan sebisa kami, karena seperti kami sampaikan tadi, pada beberapa pohon yang memiliki perkembangan bagus ini terlihat bunganya cukup menggiurkan seperti ini. Nah, banyak juga sebenarnya yang seperti ini, namun jika ditotalkan persentasenya kalah dengan yang mengalami kerusakan. Maka coba kita rawat, sebenarnya ini fokusnya untuk tanaman-tanaman yang seperti ini agar dia tetap bertahan, sekalipun banyak adik-adiknya, banyak saudaranya yang mengalami masalah kronis seperti ini, masuk UGD seperti ini, tidak jadi masalah. Dan sedulurku Sederalun, demikian saja. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe bagi Anda yang baru bergabung, dan terima kasih banyak juga bagi Anda yang sudah mendukung kami. Nah, selamat beraktivitas. Kita jumpa lagi pada video kami yang selanjutnya. Semoga rezeki Anda semuanya dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.